Kebakaran menghanguskan 5 kontrakan di Kampung 1 Tarakan Tengah, Kalimantan Utara. Peristiwa ini membuat panik warga sekitar, lantaran khawatir api merembet ke bangunan lainnya. Saat kejadian, beberapa penghuni rumah sedang berada di luar rumah, sehingga si jago merah leluasa melalap bangunan beserta isinya. Pemilik kontrakan mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 12 siang. Saya nggak lihat jam juga, itu mungkin tadi jam 12. Soalnya kan saya bilang saya berangkat jam 12. Itu pun nggak saya tahu, sudah kasihan dia dipasang juga saya sudah bisa. Karena saya tahu oh itu pas di situ rumah saya. Meski tak ada korban jiwa, namun 5 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal. Pemicu kebakaran pun masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Sementara kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi banjir bandang di Agam, Sumatera Barat untuk bertemu dengan korban di pengungsian. Presiden Joko Widodo tiba pagi tadi di Bandara Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman. Presiden beserta rombongan langsung menuju salah satu lokasi terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo juga turut didampingi Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Sekretaris Militer Presiden Maijen TNI Rudi Saladin, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain melihat lokasi banjir bandang, Presiden bersama rombongan juga melihat kondisi pengungsi di Agam, Sumatera Barat. Presiden Jokowi meminta penanganan korban banjir dipercepat, baik dari perbaikan rumah rusak hingga pemberian bantuannya. Rumah rusak akibat peristiwa banjir bandang dan lahar dingin Sumatera Barat, termasuk 159 diantaranya rusak berat. Presiden Joko Widodo pun menegaskan pemerintah siap membantu proses relokasi. Jokowi meminta Pemda Sumbar untuk segera menyiapkan lahan agar Kementerian PUPR bisa memulai tahapan relokasi, khususnya bagi warga yang bermukim di jalur lahar Gunung Marapi. Ya, saya lihat penanganan bencana di Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi. Tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat, semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses. Ini kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai, karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Untuk relokasi sendiri ada berapa Pak? Jadi berapa warga ya, atau berapa kakak yang akan direlokasi rencananya? 159 itu ada 100-an. Tadi yang rusak berat, yang rumahnya rusak berat, yang memang di jalur yang berbahaya, tidak mungkin
kita biarkan, mereka penduduk kita biarkan untuk membangun di tempat itu lagi, sangat berbahaya, sehingga harus direlokasi. Dari 159 ada 100-an yang sudah setuju untuk relokasi, sisanya masih dalam proses. Kalau ada arahan khusus atau keterangan bukan cuma rapat juga. Ya, poin-poin tadi mengenai evakuasi, mengenai yang belum ketemu, korban yang belum ketemu agar diupayakan. Kemudian juga masalah logistik harian untuk para pengungsi saya lihat juga masih baik, dan logistiknya juga masih 3 minggu ke depan juga masih cukup. Saya kira seperti itu yang saya cek. Pak, ada pesan Pak untuk warga yang terdampak Pak? Ada pesan Pak untuk warga yang terdampak Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan, yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan juga dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati. Pak, bagaimana soal Presiden Iran Pak yang baru saja Untuk urusan lahar dingin, betul, ini memang setelah dihitung oleh Kementerian PU dibutuhkan sabodam 56. Yang ada sekarang baru 2, sehingga diperlukan tambahan lagi yang banyak. Dan saya perintahkan tahun ini harus dimulai, terutama di tempat-tempat yang sangat penting, ada 6, segera harus dimulai. Tadi saya sudah perintah. Sementara itu, area pencarian korban banjir lahar dingin diperluas. Selain menggunakan alat berat, pencarian korban hilang juga menggunakan anjing pelacak. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri memperluas pencarian korban hilang akibat banjir lahar dingin Gunung Merapi, Sumatera Barat. Dalam pencarian korban hilang, tim SAR membagi ke dalam beberapa tim. Satu tim akan difokuskan melakukan pencarian di daerah padang gantiang tanah datar dengan menyusuri aliran sungai hingga Kabupaten Sijungjung. Sementara itu, satu tim juga dikerahkan untuk menyisir wilayah Parambahan. Setidaknya 121 personil tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari korban hilang akibat banjir lahar dingin. Selain menggunakan alat berat, tim SAR juga mengerahkan anjing pelacak untuk memaksimalkan pencarian para korban. Korban yang di Lembah Anai ini banyak warga tanah datar. Dan pencarian temuan terakhir itu sampai ke Muara Anai, Batang Anai. Itu sudah sampai mau ke laut. Tentunya itu masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Tim SAR harus bekerja ekstra keras dalam proses pencarian karena beratnya medan. Selain itu, perubahan cuaca dan material lumpur menyebabkan alat berat tak bisa digunakan untuk evakuasi material. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pencarian korban banjir bandang lahar Gunung Merapi, kami telah terhubung dengan Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Padang, ada Bapak Henry. Selamat sore Pak Henry, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Baik, Pak Henry, hingga kini ada berapa jumlah korban meninggal dunia maupun korban yang masih hilang akibat bencana longsor dan juga banjir bandang di sejumlah daerah di Sumatera Barat? Untuk sementara di update data terakhir oleh kami di Posko, sejumlah 61 orang, 11 orang masih dalam pencarian. Di daerah Kabupaten Agam dan 10 orang di daerah Kabupaten Tanah Datar. Baik, jadi Pak Henry hingga kini 11 orang masih dalam pencarian. Apa kendala yang ditemukan oleh petugas sejauh ini dalam upaya pencarian maupun evakuasi korban? Untuk kendala yang dihadapi oleh anggota tim di lapangan, yang pertama pada saat melakukan
pencarian di aliran sungai karena cuaca yang tidak signifikan, curah hujan tiba-tiba muncul. Jadi kita menarik semua personel kita yang melakukan pencarian di aliran sungai dan material-material yang dibawa dalam kemarin itu kayak seperti kayu, batu, dan lumpur itu sudah mengeras. Jadi itu ya salah satu faktor penghambat tim kita menemukan beberapa orang yang dicarikan di lapangan. Baik, untuk peralatan evakuasi dan juga jumlah petugas yang turun ke lokasi, apakah memadai, Pak Henry? Untuk jumlah personil yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR ini terus setiap hari bertambah, dan sektor pun kita berupaya membagi mereka per sektor. Baik, sampai kapan operasi pencarian korban hilang ini akan dilangsungkan, Pak Henry? Sementara kita mengikuti tanggap daruratnya dari PBB. Kalau dari Undang 29/2014 itu di Basarnas selama 2 hari, tapi karena kita terlibat kita dalam membantu PBB, kita sesuai dengan arahan BNPB. Baik, untuk hari ini bagaimana kondisi cuaca di sana, Pak Henry? Apakah mendukung untuk pelaksanaan pencarian maupun evakuasi korban? Untuk cuaca kadang-kadang mendukung, kadang-kadang tidak, dikarenakan curah hujan di Gunung Merapi sehingga berdampak sekali terhadap aliran pada saat anggota kita melakukan pencarian. Tetapi kita sudah diberi informasi terkait cuaca oleh BMKG yang standby di posko utama. Baik, lalu bagaimana dengan para korban yang mengungsi akibat banjir bandang lahar dingin ini, Pak Henry? Seperti apa kondisinya, dan untuk distribusi bantuan kepada warga apakah sudah tersalurkan dengan baik? Untuk sementara informasi yang kita dapatkan dari rekan-rekan kita BPBD, tidak ada permasalahan untuk konsumsi makan saudara kita yang di tenda pengungsi maupun kebutuhan harian mereka sudah, alhamdulillah, sudah dipenuhi. Baik, terima kasih Pak Henry, Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Padang, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau posko pengungsian korban banjir lahar dingin di Agam, Sumatera Barat. Risma ikut memasak gulai ayam untuk para korban. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi posko pengungsian korban banjir lahar dingin Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Risma memastikan ketersediaan makanan untuk para pengungsi. Risma juga membantu petugas tagana menyiapkan makanan dengan ikut memasak gulai ayam. Kepada petugas dan pengungsi, Risma meminta untuk selalu waspada, termasuk saat malam hari, sebab masih ada potensi banjir lahar dingin susulan. Makanan untuk mereka. Jadi kalau di sini sekitar 1.000, mereka masak 1.500, masih bisa kok, sepanjang bahannya bisa, kita bisa penuhi. Yang paling penting adalah kita sudah mulai menyiapkan dan sosialisasi, karena ada beberapa tempat yang memang itu aliran lahar. Jadi karena itu masyarakat harus sangat waspada, terutama saat malam hari, saat terlelap, terutama untuk yang lansia. Bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat ini menelan 61 korban jiwa, sementara 11 korban lainnya hilang. Adapun status tanggap darurat tanah longsor dan banjir bandang berlangsung selama 14 hari hingga 25 Mei 2024. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim akan menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang tidak masuk akal. Adapun peraturan UKT baru hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan tergolong mampu. Pernyataan ini disampaikan Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja di Komisi 10 DPR RI Selasa siang. Nadiem berkomitmen akan mengevaluasi kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri yang tidak wajar. Menurutnya, peraturan UKT baru berlaku bagi mahasiswa baru dan tidak berlaku untuk mahasiswa lama. Nadiem menambahkan prinsip dasar UKT adalah keadilan dan inklusivitas, yakni mahasiswa mampu membayar lebih banyak, sementara mahasiswa tidak mampu membayar lebih murah. Dan hanya mahasiswa yang mampu membayar yang ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi peraturan Kemdikbud ini menegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali. Ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional. Ya, sebelumnya gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri. Mereka memprotes kenaikan UKT yang dinilai memberatkan mahasiswa. Kenaikan uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi negeri memicu gelombang unjuk rasa. Mahasiswa menolak kenaikan UKT yang dinilai fantastis, bahkan hingga 5 kali lipat dan tanpa informasi yang memadai. UKT adalah biaya yang dibayarkan mahasiswa di suatu PTN di tiap semesternya. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Mahasiswa adu mulut dan saling dorong dengan petugas keamanan kampus saat memaksa masuk ke gedung rektorat. Akibatnya sejumlah kaca di gedung rektorat pecah. Setelah saling dorong, mahasiswa menerobos masuk gedung. Namun saat itu Rektor Unsud sedang berada di luar kota. Para mahasiswa memprotes kenaikan UKT yang terlalu tinggi. UKT tahun 2024 bahkan naik 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak kampus beralasan kenaikan UKT didasarkan pada berbagai pertimbangan. Salah satu biaya UKT yang belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2012. Ratusan mahasiswa ITB menggeruduk gedung Rektor ITB di Jalan Sulanjaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini sebagai penolakan mahasiswa terhadap skema pinjaman online untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai semakin mahal. Sebelumnya, ITB bekerja sama dengan ratusan jasa pinjaman online, Dana Cita, untuk pembayaran UKT. Pembayaran UKT dengan pinjol dilakukan dengan rentang waktu 12 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismisal sengketa pemilihan legislatif hari ini. 207 perkara dibacakan, putusan dismisalnya, sementara 90 perkara lolos ke tahap pembuktian. 9 hakim Mahkamah Konstitusi hadir dalam sidang dismisal sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif yang digelar selama 2 hari pada Selasa hingga Rabu esok. Putusan dismisal merupakan proses penelitian terhadap gugatan di mana putusan ini menentukan perkara yang akan diteruskan maupun tidak oleh MK. Total sebanyak 207 perkara dibacakan dengan rincian 155 perkara dibacakan hari ini dan 52 perkara dibacakan Rabu besok. Sementara 90 perkara lolos ke tahap pembuktian yang akan disidangkan pada 27 Mei hingga 4 Juni 2024 mendatang. Termohon mengenai kedudukan hukum pemohon, 2 menolak eksepsi termohon untuk. Dari sidang ini nanti kita bisa tahu mana perkara yang harus berhenti sampai di sini dan mana perkara yang akan dilanjutkan dalam tahapan pembuktian di 27 Mei mendatang. Pemirsa, DPD Partai Perindo Kota Palembang menerima berkas pendaftaran bakal calon wali kota Palembang Muhammad Hidayat. Politisi Partai Golkar ini berharap mendapat dukungan Partai Perindo untuk memuluskan langkahnya menjadi wali kota Palembang mendatang. Bakal calon wali kota Palembang dari Partai Golkar Muhammad Hidayat mendatangi kantor DPD Partai Perindo Kota Palembang. Selain mengembalikan berkas pendaftaran sebagai calon wali kota Palembang, kedatangan Ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang ini sekaligus meminta dukungan dari Partai Perindo untuk maju di Pilkada serentak 2024. Memang sudah berkomunikasi intens dari minggu lalu bahwa saya ingin membangun komunikasi yang memang sangat luar biasa hari ini. Hadiran saya di hari ini memang untuk mengajak kawan-kawan di Perindo Kota Palembang untuk bersama-sama kita membangun Kota Palembang yang lebih baik. Karena alhamdulillah Partai Golkar yang pertama kali mengambil formulir pendaftaran di Partai Perindo, dan insya Allah setelah pembicaraan kita tadi, insya Allah visi dan misi kita ada kesamaan, mudah-mudahan apa yang diharapkan dan ditujukan dapat tercapai nanti. Partai Perindo akan terus menerima pendaftaran calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Harapannya agar dapat membangun daerah lebih baik lagi untuk menuju Indonesia sejahtera. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Dua lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Barang bukti. Sudah selesai 1 tahun, Bapak bisa ambil. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat terus menjadi sorotan publik. 8 dari 11 pelaku telah divonis pidana, namun kejanggalan diungkapkan warga sekitar lokasi kejadian yang menyebut proses penangkapan berlangsung sangat cepat. Di lokasi inilah Vina dan Rizky atau Eki dihabisi kawanan geng motor pada Agustus 2016 lalu. Kebon yang berada di gang sempit Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon menjadi saksi kebengisan kawanan geng motor saat mengambil nyawa dari kedua sejoli tersebut. Bahkan di tempat ini korban Vina diruda paksa secara bergantian oleh para pelaku sebelum membuang jasadnya di flyover Talun seolah-olah kecelakaan.
Di lokasi ini pula, kepolisian Polres Cirebon Kota menangkap ke-8 pelaku. Namun kejanggalan demi kejanggalan terkuak. Salah satunya yaitu proses penangkapan ke-8 pelaku yang terbilang berlangsung sangat cepat. Hal ini diungkapkan oleh saksi mata yang menyaksikan langsung kejanggalan proses penangkapan di sekitar lokasi. Pas waktu itu kejadiannya itu pas waktu penangkapannya di sini. Pas saya lagi ada jualan sore di sini masih belum tutup. Dikira saya ada anak-anak ditangkepin tuh, kirain tuh mau dibawa kemana gitu, nggak tahu, soalnya cepat gitu gerakannya itu, nggak ditanyain siapa-siapanya tuh, tangkepin aja kan gitu. Oh, berarti main tangkap langsung bawa? Iya, kan dipakai mobil. Oh, berarti nggak ada interogasi di lapangan? Nggak ada, sebelumnya kan tangkap dulu. Mungkin diinterogasinya mungkin di sana, nggak tahu ya. Sementara itu, saat ini petugas kepolisian masih mencari ketiga DPO yang masih berkeliaran. Bahkan tim dari Mabes Polri harus turun tangan untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, menanggapi pernyataan pengacara terpidana yang menilai adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina, kakak Vina angkat bicara. Ia menyindir dengan menyatakan penjara akan penuh jika maling mengaku. Adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki disangkal oleh kakak Vina, Marliana. Keluarga Vina mengaku kaget setelah ramai pemberitaan kejanggalan hingga salah tangkap terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurutnya tak masuk akal jika terjadi kejanggalan hingga salah tangkap pelaku, karena bukti yang ada cukup lengkap. Kaget pasti. Kagetnya gimana, Mbak? Kagetnya nggak nyangka atau bagaimana? Nggak nyangka ya, bukti sudah ada tapi mereka mengelak. Kagetnya di situ sih. Termasuk yang informasi salah tangkap itu? Iya. Bukti apa sih, Mbak, yang merasa menurut Mbak kuat tuh, Mbak? Otopsi. Ya. Tapi kan mereka juga menyangkal bahwa tidak ada penusukan, Mbak. Itu gimana tanggapannya? Kalau itu kan mereka bilangnya hanya di korban yang laki-laki. Kalau korban yang perempuan itu kan terdapat benda tajam itu. Oh, ada. Sebelumnya terdapat berbagai kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diungkapkan kuasa hukum terpidana. Bahkan kuasa hukum terpidana meyakini penangkapan terhadap 8 tersangka adalah salah tangkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota menyatakan tak bisa memberikan keterangan terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina. Ia menyebut kasus telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Publik dihebohkan dengan mencuatnya kasus pembunuhan Vina, seorang gadis asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang diduga menjadi korban kebrutalan geng motor Moonraker. Kasus ini muncul ke publik dan menjadi buah bibir setelah tayangnya film dokumenter yang mengangkat peristiwa pembunuhan tersebut. Viralnya kembali kasus pembunuhan yang mengakhiri nyawa 2 remaja Vina dan kekasihnya Eki membuat sejumlah fakta baru bermunculan. Polisi mengungkap ada 11 tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Namun nyatanya setelah 8 tahun berlalu, hanya 8 pelaku yang berhasil ditangkap. Kini polisi kembali mengungkapkan pihaknya masih terus mengejar 3 pelaku yang masih buron. Perihal perkembangan kasus Vina, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto enggan memberikan keterangan. Ia menyampaikan kasus tersebut telah dilimpahkan dan kini ditangani Polda Jawa Barat. Di Polda yang menangani Polda. Jadi nggak bisa untuk update. Jadi langsung di Polda. Langsung Polda. Oh, artinya nggak bisa ada keterangan dari sini barangkali? Yang menangani Polda. Update nanti dari Humas Polda. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, fenomena kesurupan pada pengungkapan kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki ramai diperbincangkan masyarakat. Pakar metafisika menyebut peristiwa kesurupan bisa dijadikan pintu masuk untuk membantu pengungkapan teka-teki kasus Vina. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Ma, itu otaknya baik. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru. Penggalan fakta perlahan mulai terkuak, seiring berjalannya waktu dan derasnya sorotan publik. Diawali oleh informasi yang didapatkan dari rekaman yang diduga suara Vina yang viral di media sosial. Teman Vina bernama Linda mengaku pernah dirasuki arwah Vina. Saat kesurupan itu, Vina pun menceritakan bahwa ia dibunuh oleh 12 orang, yang 2 diantaranya kabur ke Jakarta. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Menurut pakar metafisika, keterangan dari sahabat Vina yang diduga kesurupan bisa dijadikan pintu masuk untuk mengungkap puzzle teka-teki pembunuhan Vina. Apa yang disampaikan seseorang yang sedang kesurupan itu pada dasarnya bisa dijadikan petunjuk. Ingat, dijadikan petunjuk. Ataupun orang menyebutkan dijadikan indikator. Nah, kenapa prosesnya pada saat orang itu bisa kesurupan walaupun temannya, ini kasusnya Vina sama Linda itu jauh di tempatnya, pasti antara Linda dan Vina itu ada hubungan baik, ada hubungan emosional. Pada saat Linda yang sebelum kesurupan itu pasti terguncang jiwanya mendengar informasi, mendengar kabar bahwa Lina dibunuh. 8 tahun berlalu sejak peristiwa ini, 8 orang tersangka telah diproses secara hukum. Namun fakta mengejutkan lainnya terungkap ke publik. Salah satu terpidana kasus ini bernama Saka Tatal mengungkapkan ia menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina. Ia merasa tidak pernah mengenal Vina dan Eki, apalagi membunuh keduanya. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman ngisi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Polisi juga telah mengantongi dan menyebar identitas DPO pembunuh Vina yang diduga masih buron. Bareskrim juga telah turun tangan untuk mengungkap seluruh kejanggalan yang ada dalam kasus ini. Mulai dari dugaan salah tangkap pelaku, dugaan intervensi terhadap kasus ini, hingga siapa sebenarnya pelaku pembunuh Vina dan Eki. Publik menanti kerja polisi untuk mengungkap seluruh tabir gelap yang menyelimuti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemirsa, bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Merapi merenggut banyak korban jiwa dan menghancurkan ratusan rumah warga. Pemerintah pun berencana merelokasi pemukiman warga di jalur lahar Gunung Merapi, Sumatera Barat ke tempat yang lebih aman. Dan berikut ini pemirsa kami akan mencoba menunjukkan kepada Anda, ini adalah wilayah-wilayah yang harus direlokasi akibat terdampak aliran lahar aktivitas vulkanik Gunung Merapi, Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana PVMBG, kawasan sekitar Gunung Merapi ini dikelilingi oleh jalur lahar dingin, pemirsa. Seperti kita lihat di layar ini, di sisi kanan bawah Gunung Merapi, pemukiman warga di Kabupaten Tanah Datar tepat berada di tengah-tengah jalur lahar, tepatnya di sini. Dan jalur lahar dingin ini harusnya bebas dari pemukiman untuk menghindari jatuhnya korban jiwa saat bencana tersebut datang. Bahkan posisi Kabupaten Agam yang sebenarnya tidak diapit oleh jalur lahar juga terkena dampak banjir lahar Gunung Merapi. Baik,
Pemirsa dan pemerintah pun berencana untuk melakukan relokasi kepada korban banjir Galodo, Gunung Marapi yang terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ke tempat yang tentunya lebih aman. Lantas bagaimana dengan gunung berapi lainnya di Indonesia? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan ahli mitigasi bencana geologi Bapak Surono dan juga pengungsi banjir lahar Gunung Marapi, warga Simpang Bukit, Ibu Warni. Kami akan langsung sapa kedua narasumber. Selamat sore Ibu Warni, Pak Surono. Selamat sore Mas Ardi, selamat sore para pemirsa iNews TV yang saya hormati. Baik, saya ke Ibu Warni terlebih dahulu sebagai warga yang terdampak. Ibu Warni, saat ini bagaimana sebetulnya yang diinginkan oleh warga untuk relokasi terhadap para korban akibat banjir lahar Gunung Marapi? Ya, bantuan buat rumah Pak, buat usaha. Ibu Warni? Sekarang mah saya buka usaha nasi goreng Pak. Jadi usahanya itu hancur Pak. Baik, usaha hancur, rumah juga hancur. Ibu Warni, sebetulnya apakah Ibu mengetahui bahwa pemukiman Ibu adalah pemukiman yang sangat rawan terdampak Galodo atau banjir lahar akibat aktivitas Gunung Marapi di Sumatera Barat? Tapi gimana pun Pak, saya nggak mau pindah dari situ. Penyebabnya kan dulu itu jembatan Pak. Sekarang jembatannya udah dirobot, jadi rasanya aman gitu. Sejauh ini boleh diceritakan bagaimana dampak aktivitas Gunung Merapi tersebut menghantam pemukiman, termasuk juga rumah tempat Ibu tinggal? Iya Pak. Bagaimana Bu kondisinya saat ini? Ya, rumahnya itu hancur, bagian belakang, tempat usahanya hancur. Baik, hancur semuanya Bu, rata dengan tanah, dan memang saat ini mengharapkan agar relokasi segera dilakukan. Saya ke Pak Surono selanjutnya. Pak Surono, kita melihat kondisi dari tanah yang ada di sekitar Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, begitu ini yang terdampak aktivitas vulkanik di sana. Begitu. Sebetulnya apakah tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi tersebut sudah sedari dulu harusnya tidak ditinggali atau bagaimana? Karena kemudian kita sama-sama menyaksikan bencana yang begitu dahsyatnya meluluhlantahkan wilayah-wilayah tersebut. Inilah sebenarnya Mas Aldi ya, masyarakat kan membutuhkan air ya. Jadi sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung biasa menyediakan air bersih yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, baik itu minum, kebutuhan sehari-hari semuanya lah gitu ya. Akhirnya memang tertarik ke sana gitu kan. Juga para kalau di beberapa daerah yang di Jawa itu orang penambang pasir juga mendekat ke arah sungai-sungai yang berhulu di gunung api gitu kan, untuk mengambil manfaat dari lahar hujan yang berupa pasir dan sebagainya yang dimanfaatkan sebagai galian C, dan harganya juga mahal sekarang ini. Pasir itu menjadi emas hitam sehingga daya tarik masyarakat mendekat ke sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung api memang menjadi banyak. Akibatnya ya memang di samping memang daerahnya subur, airnya melimpah gitu ya. Akhirnya banyak sekali hunian-hunian di daerah-daerah yang berbahaya di gunung api di Indonesia, hampir mencapai sekitar 5 jutaan lah di seluruh gunung api di Indonesia. Sehingga bila terjadi letusan gunung api, dampak sekundernya yang dampak primernya kan kemarin Desember 2023 ya, masyarakat yang menjadi korban di puncak Merapi sekitar 20 orang lebih gitu ya. Nah sekarang dampak sekundernya adalah aliran lahar hujan ini yang sangat berbahaya karena memang kental dan mampu membawa batu, kayu-kayu besar dan sebagainya, ya kan, bergerak cepat menuruni lereng, dan ini kalau terkena pemukiman dan masyarakat atau makhluk hidup bisa sangat berbahaya gitu. Baik, Mas Aldi. Pak Surono, koreksi jika saya salah, namun kabar yang
beredar di tengah masyarakat Sumatera Barat begitu bahwa Kabupaten Agam, kemudian Tanah Datar itu adalah wilayah-wilayah yang letaknya memang seperti di bejana atau di cekungan, di mana pada saat aktivitas lahar dingin kemudian menyerang, itu mau tidak mau memang pemukiman mereka akan terkena dampaknya hingga akhirnya cekungan tersebut benar-benar tertutup material-material tadi, material Gunung Merapi dan juga material-material kayu dan lain yang terbawa akibat aktivitas lahar gunung. Ya, kalau mereka itu berada di lembah Aneh memang seperti itu, gitu loh. Ya kan, memang seperti itu. Itu daya tampung ya, daya tampung lahar hujan Gunung Merapi, mesti lari ke sana. Dan yang menjadi masalah kan begini, Mas Aldi ya. Gunung Merapi kan curam gitu ya. Memang waktu turun lahar hujan itu masih sedikit. Tetapi waktu dia bergerak, menggerus material gunung api yang ada di dasar sungai dan di tebing sungai, ya kan? Dia kan pasir akhirnya seperti adukan semen gitu ya, hanya encer sedikit. Karena curam dia geraknya sangat cepat sekali. Itu yang apapun batu besar, kayu itu terbawa, Mas Aldi ya. Itu menjadi peluru yang sangat berbahaya bagi lingkungan maupun kehidupan gitu loh. Oleh karena itu tadi Presiden memutuskan bahwa ada relokasi masyarakat yang ada di bantaran sungai itu sudah tepat. Mungkin tidak akan terjadi tiap tahun, tetapi bila terjadi, apalagi hujan biasanya di daerah Sumatera Barat itu sore hari atau malam hari. Kalau itu terjadi sore hari atau malam hari, memang kesiapsiagaan masyarakat memang sangat sulit ya. Sangat sulit. Ya. Saya ke Ibu Warni. Ibu Warni, pada saat kejadian kita sama-sama mengetahui terjadi pada malam hari di mana masyarakat belum nampaknya tidak siap dengan adanya banjir yang tiba-tiba datang kemudian menghancurkan rumah dan juga meluluh lantahkan sawah-sawah yang ada di sekitarnya. Bu Warni, pada saat kejadian apakah mendapatkan peringatan akan adanya bencana tersebut? Peringatan ada Pak, cuma waktu itu saya nggak nyangka ya kan. Bilangnya di atas itu udah bilang sama saya, air udah besar di atas, hati-hati di bawah ya. Kemarin itu sudah pernah terjadi, cuma banjir kecil aja. Nggak disangka banjir besar kayak ini, Golodong Pak. Rupanya kan jam 10 malam minggu itu datang air besar gitu, belakang besar air, depan besar. Baik, Ibu, lalu saat ini sudah berapa lama Ibu ada di pengungsian dan kalau boleh diceritakan kepada kami apakah ada dari kerabat ataupun keluarga Ibu yang juga terdampak dan sampai saat ini masih mungkin belum ditemukan dari evakuasi? Sudah berapa hari? Sudah dari Minggu kemarin, Pak. Dari hari Minggu artinya sudah. Oke. Baik, jika kemudian direlokasi, apakah Ibu siap untuk dipindahkan ke wilayah yang lebih aman, Bu? Enggak siap dipindahin, Pak. Cuma tetap di sana aja, Pak. Ibu, mohon maaf suaranya mungkin bisa lebih kencang karena kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Ibu. Enggak siap dipindahin, Pak. Cuma ingin usahanya sendiri kan gitu. Baik, Pak Surono, saya kembali ke Bapak Surono. Pak Surono, jika kemudian direlokasi di sekitaran wilayah di Sumatera Barat yang terdampak begitu di Kabupaten Agam ataupun Kota Bukit Tinggi begitu, apakah kemudian masih ada tempat-tempat atau titik-titik yang sebetulnya ini harus diwaspadai dan jika ada titik-titik yang sebetulnya ini paling aman untuk ditempati oleh warga-warga yang akan direlokasi itu di mana, Pak, sebetulnya? Begini ya, Mas Aldi, Sumatera Barat ini bencana geologinya komplit ya. Di sana ada daerah rawan longsor. Di samping memang longsor dengan banjir bandang juga ada, kan? Atau Galudo. Sana juga Sumatera Barat rawan gempa bumi baik di darat maupun di laut yang berpotensi tsunami juga ada. Kan? Di samping itu juga ada bahaya letusan gunung api. Ya. Di gunung api itu bisa membentukkan namanya collateral hazard. Pertama, dampak langsungnya adalah orang terkena awan panas seperti Desember tahun 2023 dan dampak sekundernya sekarang ada lahar hujan. Jadi sebelum direlokasi harusnya tempatnya harus diteliti dulu, ya kan? Dia berada di daerah yang aman nggak? Kalau aman dari lahar,
amankah dia dari tanah longsor? Kalau aman dari tanah longsor, apakah dia tidak terlalu dekat dengan sesar di darat yang berpotensi adanya gempa bumi dan akhirnya menjadi terkena bencana gempa bumi. Jadi memang harus diteliti, karena Sumatera Barat seperti itu, ya kan? Komplit bencananya seperti laboratorium alam bencana kebumian gitu ya. Jadi mesti harus hati-hati. Saya bukan nakut-nakuti, ini kenyataannya ada gitu kan. Tahun 2009 saya di sana kok, ya kan. Ada gempa bumi di sana dan sama sih ketemu Pak Gumawan Fauzi. Saya juga pernah di beberapa gunung yang memang di Sumatera Barat juga aktif, bukan Marapi karena ada 2 gunung api aktif di sana. Jadi mesti harus hati-hati. Dia berbebas dari banjir lahar hujan, dia bebas nggak dari longsor, bebas nggak dari gempa bumi gitu. Ya harus diteliti dulu daerahnya. Karena ini menempatkan manusia, bukan menempatkan barang. Oke, harus hati-hati, harus diteliti karena memang sangat berpotensi rawan bencana di tanah Sumatera Barat. Tapi kalau misalnya seperti itu kejadiannya, apakah kemudian mitigasi bencana yang sudah dilakukan pemerintah di sana itu sudah benar-benar akurat, Pak, untuk kemudian mencegah apabila sewaktu-waktu nanti musibah kembali terjadi di sana? Sebetulnya begini ya, peta-peta rawan longsor biasanya disebut peta zona kerentanan gerakan tanah. Ya. Jadi tanah bergerak situ, salah satunya longsor. Itu sudah ada. Peta-peta rawan gempa bumi juga ada. Peta tadi yang disampaikan oleh Mas Aldi, peta rawan bencana erupsi gunung api itu ada 3 zona, ada yang sangat berbahaya karena rawan panas yang kemarin mengakibatkan korban di puncak Gunung Merapi, dan kemudian ada kawasan rawan bencana 1, antara lain yang sekarang ini terjadi. Hampir semua sungai yang berhulu di puncak Merapi itu kuning semua, ini bahaya semua gitu kan. Yang berpotensi terjadi aliran lahar hujan gitu, yang sangat berbahaya karena cepat dan membawa segala macam bebatuan dan mungkin kayu dan sebagainya, yang itu sebagai peluru yang sangat berbahaya. Jadi betul-betul peta-peta rawan bencana ini harus dipakai kan, sebagai data dasar dalam penataan ruang agar supaya bukan hanya masyarakat Sumatera Barat bisa mengembangkan ekonomi, tetapi juga ada suatu perlindungan terhadap ancaman bahaya yang kemungkinan terjadi, baik itu longsor, gempa bumi, maupun letusan gunung api gitu loh. Gitu loh Mas Aldi. Saya berharap seperti itu waktu membagikan peta-peta rawan bencana tanah longsor maupun peta rawan letusan gunung api. Baik, saya ke Ibu Warni selanjutnya. Ibu Warni, Ibu apakah sudah mendapatkan informasi kepada para pengungsi semua ini dari pemerintah? Tadi juga Bapak Presiden juga sempat berkunjung ke sana, akan direlokasi kemana nanti usai segala aktivitas di pengungsian ini selesai dan juga alarm terhadap bencana ini juga benar-benar sudah tidak dibunyikan lagi. Bagaimana? Apakah sudah ada info, Bu? Akan dibawa kemana? Ya, katanya gini, mana yang ini dipindahin, mana yang memang tempatnya dibantu perbaikin di rumahnya. Tapi kalau kita Pak nggak mau pindah Pak, mau tetap di sana Pak. Tidak mau pindah ya Bu? Enggak. Tidak takut Bu jika nanti ada bencana susulan yang terjadi? Insya Allah Pak, penyebabnya kemarin kan itu jembatan Pak. Sekarang jembatannya udah digol, udah dalam, udah lebar, jadi merasa aman gitu. Apa yang membuat Ibu percaya bahwa Ibu akan tetap aman, tidak perlu direlokasi? Kemarin kan gitu Pak, jembatan itu kan ada kakinya 2. Jadi kalau bisa numpuk kayu-kayu di situ, jadi air ini melimpah ke atas Pak, makanya sampai ke rumah kita airnya itu melimpah, nggak melewati jembatan dia. Oke, jadi atas pegangan itu Ibu yakin bahwa tidak perlu direlokasi ke tempat yang lebih aman. Namun saya ke Pak Surono mungkin untuk kemudian menyimpulkan apa yang kita dialogkan pada hari ini. Pak Surono, selain kita melihat apa yang terjadi di Gunung Merapi, di Sumatera Barat, begitu, Indonesia memang negeri 1001 bencana. Begitu, lalu bagaimana kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan ke depannya terhadap mitigasi wilayah-wilayah lainnya di Indonesia yang juga ini sangat
mungkin terdampak aktivitas-aktivitas gunung-gunung vulkanik yang ada di seluruh wilayah Nusantara kita, Pak? Memang gunung api itu seperti uang logam ya, Mas Aldi. Satu kesatuan yang memiliki dua sisi yang berbeda. Satu sisi daerahnya subur, airnya melimpah, pemandangannya indah, gitu ya. Tapi satu sisi lagi, dia berbahaya. Waktu terjadi letusan maupun setelah terjadi letusan. Letusan dia bisa berbahaya karena kena awan panas. Contohnya adalah yang Desember 2023 tadi kan. Dan kemudian bahaya sekundernya adalah yang sekarang terjadi. Dan sesuatu yang terjadi pasti akan terjadi lagi. Dan sungai-sungai yang ada yang berhulu di puncak Marapi itu adalah Marapi yang membuat, Galodo yang membuat, ya kan? Jadi suatu saat pasti akan terjadi lagi. Yang tidak tahu itu kapan. Itu rahasia Tuhan. Dan ada atau tidak ada orang di sekitar sungai yang berhulu di puncak Marapi, itu ya Galodo akan terjadi. Manakala ya kan material letusan Gunung Marapi sudah menumpuk banyak di puncak. Tinggal nunggu hujan lebat di atas puncak Marapi, ya kan? Maka air hujan yang bercampur dengan material gunung api itu dia bergerak turun ke bawah menjadi lahar hujan gitu loh. Baik. Dan masuknya juga ke sungai-sungai itu saja. Tidak nyari ke tempat lain kecuali kalau sungainya sudah dangkal dan sempit karena mungkin pemukiman dan sebagainya atau bendungan-bendungan dan sebagainya, dia akan melimpah kemana-mana gitu loh. Itu saja. Baik, Surono, ini semoga teknologi mitigasi bencana di Indonesia akan terus berkembang ya, agar kemudian para masyarakat ini bisa mengantisipasi jika ada bencana-bencana alam yang sifatnya destruktif seperti bencana alam yang terjadi kemarin di Sumatera Barat. Terima kasih Pak Surono. Ibu Warni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu. Ya, Ibu Warni semoga bisa terus sehat di sana, di pengungsian juga kebutuhannya selalu terpenuhi. Selamat sore Bapak Ibu. Presiden Jokowi mengucapkan duka mendalam atas wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter di wilayah Azerbaijan. Jokowi berharap wafatnya Raisi tak mempengaruhi ekonomi global terutama harga minyak. Keterangan ini disampaikan Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Barat untuk meninjau langsung posko pengungsian warga terdampak bencana banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor di Kabupaten Agam. Jokowi berharap tragedi naas tersebut tak berdampak langsung terhadap ekonomi dunia, terutama yang berkaitan dengan harga minyak. Jokowi mengkhawatirkan jika harga minyak naik, maka akan berpengaruh ke banyak hal. Pertama-tama, pemerintah dan masyarakat Indonesia menyatakan duka yang mendalam atas wafat meninggalnya Presiden Raisi di kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh beliau, dan kita harapkan tidak berdampak kepada ekonomi global, utamanya yang berkaitan dengan harga minyak, karena kalau sudah harga minyak naik, terdampak dari peristiwa itu akan berdampak kemana-mana, ke kenaikan harga barang dan lain-lain. Kita harapkan tidak ada dampak. Ya, Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan KTT World Water Forum ke-10 yang fokus membahas isu air global dan lingkungan. Yang menarik, artis Cinta Laura ditunjuk sebagai Duta Komunikasi WWF kali ini. Communications Ambassador World Water Forum, Ms. Cinta Laura, National Leader. Artis, penyanyi, dan aktivis sosial Cinta Laura ditunjuk sebagai Duta Komunikasi World Water Forum ke-10 yang digelar di Nusa Dua, Bali. Ia menyuarakan kepeduliannya pada pentingnya kebutuhan akses air bersih serta kesadaran akan iklim dan krisis air di Indonesia. But in general, for the youth, I think it is so important for us to seek out organizations that are currently trying to mitigate the issue and see how we can contribute through any form of social activism or through financial donations, or just use your platform, speak up on the issue and make people aware as to why this will impact not only their future, but their present lives.
So I hope that in the near future, we'll see a sense of concern rise amongst the youth so that they can take action and make changes that we see will better our future. Indonesia ingin menekankan peran penting air dalam kehidupan semua makhluk hidup. World Water Forum ke-10 diharapkan menjadi momentum untuk kepentingan air, mengingat berbagai tantangan air global seperti kelangkaan, pencemaran, dan bencana alam akibat perubahan iklim. Dunia internasional punya ekspektasi besar pasca pandemi COVID-19 tadi untuk bisa kemudian ada kesepakatan, ada kolaborasi, ada kerja bersama. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan peradaban ini. Di antaranya apa? Tadi, memastikan semua orang sejahtera hidupnya. Tujuan dari apapun juga, mau pemerintah apapun juga untuk mesejahterakan rakyatnya. Makanya kemudian kita pilih tadi, air untuk kesejahteraan bersama. Pemerintah Indonesia berharap melalui World Water Forum dapat tercapai kesepakatan lanjutan terkait Global Water Fund yang diyakini sebagai langkah solusi mengatasi hambatan fiskal terkait proyek air. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Bursa Jemaah Haji Indonesia gelombang pertama mulai diberangkatkan dari Madinah ke Mekah secara bertahap. Nantinya lebih dari 3.000 jemaah akan tiba di Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Setelah 9 hari di Madinah, 3.425 jemaah haji Indonesia yang tergabung dari 8 kloter mulai diberangkatkan secara bertahap ke Mekah. Kementerian Agama mengimbau jemaah untuk menyiapkan stamina dan kesehatan, mengingat waktu perjalanan ke Mekah cukup panjang, yaitu kurang lebih 5 jam. Sementara PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Mekah telah bersiap menyambut kedatangan jemaah di Mekah dengan 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah. Nantinya, para jemaah akan mengambil tempat untuk berihram di Masjid Zilul Khalifah atau Bir Ali sebelum melakukan umroh wajib. Pemirsa, ribuan jemaah umroh diketahui tidak pulang ke Indonesia. Jemaah umroh ini diduga berniat melanjutkan ibadah haji tanpa visa resmi. Komisi 8 DPR RI menerima laporan adanya ribuan jemaah umroh yang belum pulang ke Indonesia. Mereka disinyalir hendak melakukan atau melanjutkan ibadah haji tanpa memiliki visa yang resmi. Ribuan jemaah haji itu dikhawatirkan akan diamankan oleh otoritas Arab Saudi yang sedang memperketat pengawasan untuk jemaah haji. Hal itu dinilai bisa saja terjadi jika otoritas Arab Saudi mendapati ribuan jemaah tersebut melanggar aturan haji. Pemerintah melalui Kementerian Agama diminta untuk memantau secara ketat informasi tersebut sebelum ribuan jemaah haji Indonesia terkena masalah di Arab Saudi. Ini sekarang di Saudi Arabia kan membolehkan jemaah haji itu sampai tanggal 29 Zulkaidah itu 6 Juni. 6 Juni itu sudah 4 hari lagi, 5 hari lagi sudah Arafah. Jadi kalau jemaah haji, bayangkan jemaah haji yang tiap dulu dia kecil bagaimana sih haji, tiba-tiba dia umroh tanggal 6 Juni masih di Arab Saudi, dia tergoda untuk pergi haji. Nah, ini masalah baru. Kalau yang umroh yang overstay, sebetulnya dia nggak overstay secara hukum, karena dia dapat visa 3 bulan. Oke, Saudi bilang kamu harus keluar gitu, dia nggak keluar, berarti kan overstay. Dia tinggal di Saudi. Tiba-tiba ada katakan mereka puluhan ribu akan mengurangi space-nya jemaah reguler. Nah, ini Kementerian Agama harus mengantisipasi gimana caranya. Apa harus membuat satpam di apa itu di kemah-kemah itu supaya nggak memasuki ini. Sebab gini, kalau jemaah haji sudah datang sana, orang sudah sama-sama haji. Katakanlah satu dari Tapanuli Utara, dia haji sana tapi pakai visanya bisa umroh, nggak ada tandanya kan. Kita nggak rela juga ngusir dia, ini kan tanah Allah kan gitu ya. Kita jadi ribut kan, berbantah-bantahan nggak boleh sama haji. Jadi Baik, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, Bapak Hilman Latif. Selamat malam, Pak Latif. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, benarkah jemaah umroh yang tidak keluar dari Tanah Suci sebelum 6 Juni ini akan dideportasi nantinya? Ya, jadi
perlu kami sampaikan pada masyarakat luas bahwa Kementerian Agama beberapa waktu ini menerima surat resmi dari Kerajaan Saudi Arabia, dari Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan pelaksanaan haji tahun ini. Dan di antara surat itu adalah menekankan kembali mengenai regulasi yang diterapkan oleh Kerajaan Saudi terkait dengan pelaksanaan perizinan bagi jamaah yang akan menyelenggarakan ibadah haji. Nah, tahun ini pemerintah Kerajaan Saudi jelas menegaskan bahwa tidak ada lagi orang dari berbagai belahan dunia yang diperbolehkan mengikuti haji tanpa dokumen resmi, khususnya visa haji dan tasrih yang berlaku. Jadi ini sudah dijelaskan. Dan tentu saja keterangan ini menunjukkan kondisi di mana perkembangan regulasi sudah berbeda antara yang diterapkan tahun lalu dengan yang diberlakukan tahun ini oleh Kerajaan Saudi Arabia. Dan karena itu kami betul-betul menghimbau kepada masyarakat agar bisa menaati peraturan-peraturan ini, karena bagaimanapun kita mewakili bangsa Indonesia, sudah diberikan kuota yang paling besar ya Pak tahun ini dibandingkan negara-negara lain. Pak Latif, sudah besar sekali. Jadi benar Pak, jika tidak kembali ke tanah air, jemaah umroh yang tidak memiliki visa haji kemudian akan dipulangkan paksa atau dideportasi dari tanah suci, begitu Pak? Betul. Jadi perlu kami sampaikan untuk tahun ini surat resmi yang kami terima dari Kerajaan Saudi, Kementerian Haji dan Umroh kepada Menteri Agama Republik Indonesia menegaskan yang pertama adalah adanya denda 10.000 rial bagi setiap warga negara manapun ataupun repatriat yang tertangkap tidak memiliki izin haji, khususnya visa haji. Ada denda 10.000 rial atau sekitar 42 juta rupiah ya? Saat di Arafah. Bukan diperiksa saat di Arafah, tapi juga pemeriksaan mulai di terminal, pelataran masjid, kemudian di hotel-hotel, di pasar, dan lain sebagainya. Jadi mereka akan ekspansif dalam melakukan pemeriksaan ini. Yang kedua juga ada ancaman deportasi bagi yang melanggar peraturan ini. Dan mereka tidak diperbolehkan lagi untuk kembali ke tanah suci selama 10 tahun. Kemudian ada denda 2 kali bagi yang masih misalnya melakukan pelanggaran 2 kali. Dan khusus bagi yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan semacam ini, bagi para travel dan lain sebagainya, itu juga akan kena denda pidana penjara 6 bulan. Dan denda paling banyak 50.000 rial untuk yang koordinatornya itu. Jadi, karena itulah ini yang harus kita seriusir ini responsnya untuk banyak sekali publik kita yang banyak berkampanye mengenai haji tanpa antri dan sebagainya, tanpa visa haji dan lain. Jadi denda 10.000 rial atau 42 juta, kemudian dideportasi dan juga tidak boleh ke Mekah ataupun Arab Saudi dalam waktu 10 tahun jika jemaah umroh tidak kembali ke tanah air sebelum tanggal 6 Juni. Pak Latif, ini kan kita ketahui fenomena ini mungkin fenomena yang juga sering kali terjadi begitu. Ada juga yang bilang haji koboi, pergi sendiri begitu tanpa punya visa. Ini bagaimana dengan sejumlah jemaah yang melakukan ibadah umroh ataupun haji di musim haji kali ini dengan sistem backpacker, Pak? Ya kan sudah ditentukan juga tadi tanggal 29 Dzulqa'dah atau setidaknya diumumkan dari sekarang bahwa jamaah yang masih ada di tanah suci sampai tanggal 5-6 Juni itu sudah harus kembali ke tanah air, karena seminggu sebelum haji itu akan masif proses inspeksi pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Kerajaan Saudi Arabia khusus untuk haji ini. Dan mereka juga sudah membuat berbagai sistem yang tahun lalu tidak ada, Pak, untuk mengantisipasi masalah ini. Memasuki Arafah itu sudah sangat ketat. Semua orang, semua jamaah yang memiliki otoritas atau berhak pergi itu akan mendapatkan satu smart card yang saat ini dibagikan kepada jamaah Indonesia juga di sana. Jadi itulah yang nanti akan menjadi
dokumen untuk memvalidasi keberadaan jamaah yang tanggal 5 ada di Makkah itu nanti divalidasi dari situ. Kalau Baik, dia tidak dari punya itu, catatan Kemenak sendiri ada berapa Pak total jemaah umroh khusus umroh yang saat ini belum kembali ke tanah air padahal penyelenggaraan ibadah haji sudah akan dimulai di sana Pak? ya ini keberangkatan kan kemarin masih berlangsung gitu ya. Keberangkatan masih berlangsung. Kita kemarin mencatat selama tanggal 18 April sampai 18 Mei saja itu ada 122.000 orang yang berangkat ya baru 1 bulan terakhir gitu ya. Dan yang sudah pulang 106.000 orang. Jadi ada setidaknya 16.000 orang masih di sana. Ya, mungkin ya kami positive thinking tapi juga ingin menyarankan yang 16.000 itu barangkali ya proses pulang gitu kan. Nah, harus jadi perhatian khusus ya Pak ya. Betul. Bagi para jemaah umroh yang masih belum pulang ke tanah air. Pak Latif, mohon maaf saya potong karena waktu terbatas. Mungkin terakhir Pak untuk menyimpulkan saja ini bagaimana penyelenggaraan ibadah haji di sana, kloter jamaah haji kita yang sudah tiba di sana akan seperti apa nantinya Pak? Ya, alhamdulillah ya. Terus pengiriman jamaah kita lakukan dan tanggal 22 atau masuki 23 kita masuk gelombang 2. Gelombang 2 itu artinya jamaah akan tiba tidak di Madinah tetapi di Jeddah dan langsung mereka akan ke Makkah. Sementara yang ada di Madinah juga akan bergeser di Makkah. Nah, proses ini akan berlangsung terus selama beberapa hari ke depan sampai kemudian menjelang puncak haji jamaah akan berkumpul di Makkah dan bersiap-siap untuk mengikuti puncak haji. Nah ini kaitannya dengan yang tadi pun ya diharapkan ya karena ada pergeseran ke Makkah maka disitulah sebetulnya pemeriksaan mulai berlangsung. Nah ini yang juga harus dijaga oleh masyarakat Indonesia. Baik Pak Hilman Latif, semoga seluruh proses rangkaian penyelenggara ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan juga tadi peringatan untuk para jemaah umroh yang tidak memiliki visa haji bisa didengarkan dan juga bisa segera kembali ke tanah air sebelum mendapatkan denda ya dari pemerintah Arab Saudi setempat. Terima kasih atas waktunya Bapak Hilman Latif, Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak, salam sehat.